Di hutan belantara di Amerika, ibu dan anak sedang menghadapi bahaya. Marianne. Kasih saya lihat surat itu. Tidak sekarang. Ibu dan anaknya ragu-ragu, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah keduanya tenang, mereka mulai dikagetkan lagi. Ya Tuhan. Keduanya sekarang mengerti. Petura karena penasaran berlari dan cek. Ibu menelepon 911. Di sini putranya sadar. Di dalam pesawat ada satu orang. Api mulai membesar. Tidak bisa menunggu. Ia memutuskan untuk membantu. Saat itu, ia dilindungi oleh Tuhan. Dengan lancar menolong orang itu. Tantangan ketiga ada lagi. Setelah menolong, orang tersebut bicara. Dirinya adalah tentara nomor 1 di Perang Dunia II. Pergi ke Myanmar untuk melakukan tugas. Tapi tiba-tiba jatuh karena suatu alasan. Anak itu beritahu prajurit, ini bukan Myanmar, ini Amerika. Tentara tidak percaya. Dengan percaya diri bilang ini Myanmar. Terus menunjuk. Suara ia semakin mengecil. Dan bengong. Melihat tong air tertulis Dayton. Dayton adalah tempat tentara dibesarkan. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Kebingungan. Gambar mulai berjalan ke arah situasi warna langit. Masalahnya ada di sini. Di kantor polisi. Setelah membahas, wanita itu adalah ibu tiri dari anak itu. Polisi akan menempatkan tentara ke dalam tempat gangguan mental. Anak itu tidak tahan. Diam-diam melihat tentara. Ia bertanya asal-usul tentara itu. Dan beritahu tentang dirinya akan dikurung. Tentara tidak mengerti keadaannya. Dengan tergesa-gesa menanggapi anak itu. Dengan cepat, tentara menyadari kesalahannya. Kasih anak itu permen. Dari pemberian istrinya, anak itu senang setelah dapat permen. Keduanya jadi teman. Tapi saat itu, polisi datang. Pintu dikunci, menahan pintu, dan beritahu anak itu. Kantor polisi A adalah temannya, yang bisa beritahu identitasnya. Lalu, tentara buka pintu, memberi harapan ke anak itu. Setelah itu, ibu melanjutkan bicara tentang rencana mereka. Menghadiri makan malam di rumah bibi. Di jalan, anak itu bilang tentara minta bantuannya untuk cari polisi A. Ibu menjawab tentara itu gila, dan terus melanjutkan ke rumah bibi. Ang itu mengeluarkan permen. Dan ia sudah mengecek. Permen ini dibuat 30 tahun lalu. Mungkin tentara itu benar. Ibu tidak percaya. Anak itu berkata, siapa tahu ia adalah keluarga. Kita tidak bisa membiarkannya sendiri. Kejadian aneh. Kalimat itu menyentuh hati ibu. Mobil berhenti. Dan putar arah. Setuju minta bantuan ke polisi A. Di waktu bersamaan, organisasi misterius tiba di lokasi kejadian. Menggunakan alat untuk cari tahu. Lalu, mendengar perkataan wanita itu. Ternyata, organisasi itu bertanggung jawab atas insiden perjalanan. Itu menjadi prioritas mereka. Membawa pilot. Apa yang akan mereka lakukan ke pilot? Menjadi sebuah misterius. Kita lanjut ke cerita. Sisi lain. Sampai di kantor polisi. Masuk ke dalam. Halo, saya mau cari polisi A. Polisi A, di sini tidak ada polisi A. Kalau dulu, saya di sini sudah lama, tidak pernah ada. Putranya kecewa. Ia mulai berjalan ke arah lemari. Di dalam lemari, seorang foto hitam putih menarik perhatiannya. Bagaimana ia ambil? Ia berpikir. Buka kaca. Dan ambil bola polisi. Sengaja menjatuhkannya. Saat polisi ambil, anak itu bergegas. Mengambil foto itu ke dalam jaketnya. Sampai di luar, ia menunjukkan foto ke ibunya. Foto hitam putih. Terlihat wajah tentara. Saat itu, ia merasa ada keanehan. Ia melihat ada organisasi rahasia datang untuk mencari dia. Tentara itu tidak dikenal, jadi mencoba kabur. Ia ingin pulang mencari istrinya. Ia menyuntik dan ganti baju suster. Setelah ganti baju, ia kabur. Mencuri mobil. Gawat, ini kenapa? Kenapa berbunyi? Lalu mencuri perhatian wanita itu. Cukup beruntung. Di samping ada motor lewat. Ia bisa mengendarainya. Hei, itu motor saya. Sisi lain, ibu tidak percaya dengan tentara. Menganggap foto itu hanya kebetulan mirip. Ia datang ke pom bensin. Ibu isi bensin. Lanjut ke rumah bibi.
Saat itu, putranya buka surat. Isinya membuat anak itu sedih. Ia akan pindah sekolah. Ternyata, alasan ibu ingin segera ke rumah bibi. Karena ingin dirinya tinggal di sana. Ia pun keluar dari mobil. Dan berkata, "Kamu ingin melepaskan saya." Ibu tidak jujur. Menelan dalam hati. Ia mencintai putranya. Tapi tidak berdaya. Ia takut sendiri. Tidak mampu menjadi seorang ayah. Tidak bisa mengajarkan anaknya. Putranya tahu. Ia kembali ke mobil dan menangis. Keduanya saling memandang. Semua tidak akan ada masalah. Bibi bisa merawat kamu. Ini yang terpenting. Tapi siapa yang akan jaga kamu? Saya tahu malam kamu tidak bisa tidur, terus dengar kamu nangis. Tanggung jawab kamu bukan menjaga aku. Marianne, hati-hati. Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa. Sangat kebetulan. Putranya anggap ini rencana Tuhan. Kita harus bantu tentara. Ibu tergerak hatinya. Baik, kita mau kemana? Saya mau pulang. Cari istrinya. Saya tidak mau dia sedih lihat kondisi saya. Dengan memorinya, ia pergi ke arah rumahnya. Perubahannya tidak kecil, tapi bisa menemukan rumahnya. Tentara berteriak istrinya. Ada jawaban, tapi bukan istrinya. Wanita itu tanya, "Kamu mau apa?" Ia pulang ke rumah. "Kamu istri saya." Wanita ketawa. "Kamu terlalu muda untuk saya." Tentara mengerti. Ia masuk ke dalam rumah orang asing. Ia melihat tembok. Banyak foto istrinya. Istrinya di dalam foto ketawa dengan senang. Tentara nangis. Foto pria di dalam itu bukan dia. Ia menerima kenyataan. Dengan sedih keluar. Ibu antara percaya dan tidak. Ia mencari nama tentara itu. Kemudian, terlihat nama tentara. Ia melihat data tentara. Ternyata benar keberadaan orang itu. Ia sedang dalam misi di Myanmar. Tapi terbunuh. Keduanya ragu untuk beritahu kejadian itu ke tentara. Organisasi rahasia itu datang. Mulai mengepung. Ternyata, tentara itu lewat celah di langit. Masuk ke dunia sekarang. Kalau tentara tidak dikembalikan, akan terjadi gempa bumi. Agar bisa mengembalikan tentara. Mereka bohong. Bilang kalau kembali, ia akan bertemu dengan istrinya. Anak itu tidak tega tentara akan dilukai lagi. Ia pun keluar, dan beritahu kejadian asli ke tentara. Ia tidak terima, dan bergegas pergi. Keduanya bersembunyi di depan sungai. Di sini, satu yang dibuang oleh ibunya, satu yang dilupakan istrinya, mengalami hal yang sama. Keduanya mengatakan isi hatinya. Tentara tidak mengetahui kematian dirinya. Ia pun tahu istrinya sudah menikah dengan orang lain. Hatinya tersakiti. Tapi anak itu tetap beri semangat, karena ia juga kehilangan ayahnya. Juga seorang penjara, berharap memiliki akhir yang sempurna. Bahas ayah, ia pun terpikir. Pakaian pelindung yang ayahnya sebutkan. Betul, tentara bisa memakai baju pelindung dan kembali. Jadi ada kesempatan mengubah takdir. Tentara tidak percaya. Anak ini pintar. Saat organisasi menemukan mereka, tentara memberikan ide anak itu. Ia ingin memakai baju pelindung dan senjata kembali. Permintaannya ditolak oleh organisasi itu. Ternyata, organisasi dalam insiden perjalanan sebelumnya coba mengubah masa lalu. Tapi mereka sadar, jika orang itu tidak kembali, maksa semua makhluk dalam jarak 10 meter akan punah. Setelah tentara tahu kebenaran, ia menerima takdir. Lalu, ibu beritahu cerita tentang organisasi. Setelah dia mati, mereka menemukan keberadaan retakan menjadi penyebab. Setiap orang yang datang, semua memiliki keinginan kuat yang belum selesai. Retakan berlangsung selama 11 jam. 11 jam ini untuk melewati orang. Setelah mendengar, anak itu mengerti. Kamu harus bertemu dia. Ia kembali ke rumahnya, menemukan orang yang ia cintai. Senang campur gelisah, ia datang ke hadapan istrinya. Ia berkata, "Halo," dan berkata, "Maaf." Terakhir, ia berkata, "Saya minta maaf tidak berkata selamat tinggal. Saya tahu kamu sudah melupakan saya. Tapi saya harap kamu tahu. Saya mencintai kamu. Selamanya mencintai kamu." Istrinya terharu dan menangis. Ia ingin berkata banyak, tapi waktu tidak bisa menunggu. Tentara pergi. Istrinya menghentikan tentara. Ia membuka kalung di lehernya. Di dalamnya ada foto tentara. Liontin ini adalah tanda cinta keduanya. Tentara senang dan menangis.
Ia buat permintaan terakhir untuk menari tarian yang sering mereka tari. Istrinya sedikit malu dengan momen berpuluh tahun lalu. Saya tidak bisa menari lagi. Tidak apa-apa, saya bantu kamu. Keinginan tentara terwujud. Ia bisa kembali tanpa penyesalan. Sebelum terbang, tentara berkata, jika retakan adalah suatu alasan, berarti tentara datang ke sini, selain karena cintanya kepada istri. Alasan lain, ada hubungan dengan ayah tentara dari anak itu. Ayah dari anak meninggalkan pesan, menitipkan anaknya ke ibu. Kenapa tidak percaya diri sendiri? Ibu tidak bisa berkata, melihat anak itu, dan merubah pikiran. Pesawat sudah mau terbang. Anak itu sedih. Beri hormat ke tentara. Di atas langit, tentara melihat foto istrinya untuk yang terakhir, dan lanjut terbang ke atas. Menghilang, tanpa ada pesan, berakhir dengan bahagia. Pagi itu, ibu dan anak menyetir di jalan. Tujuannya sekarang, bukan ke rumah bibi, tapi ke tempat tinggal baru di California. Lalu, anak itu lihat ke langit. Ia tahu, di sana ada dua pria, sedang senyum dengannya.